teman-teman, kita sampai kepada pengukuran dan kemudian memplottingkan distribusinya di dalam grafik histogram. Jadi setelah terjadi pengumpulan data, kita ukur datanya, kemudian kita catat, dan setelah dicatat kemudian kita plotting di histogram seperti ini. Data yang pertama kebetulan pH-nya 5, data yang kedua di bawah 5 sedikit, data yang ketiga sedikit di atas 5, terus menerus sehingga dari N1 ke N berikutnya data akan kita plotting di dalam histogram tersebut, sehingga begitu 5 kita di atas 5, kalau 5 lebih kita taruh di atas 5, sehingga akan terjadi bentuk yang seperti ini. Sehingga di tengah sentral tendensinya di tengah itu makin yang lebih banyak, sehingga cenderungnya di tengah di rata-rata tadi yang pH 5 itu rata-rata, di pH 5 tadi yang paling banyak, ke kanan lebih sedikit, ke kiri lebih sedikit, dan paling di kiri jauh lebih sedikit, dan paling kanan jauh lebih sedikit. Itulah bentuk dari histogram tadi dan dari pengumpulan data yang di lapangan. Kita teruskan dari hasil pengumpulan data seperti ini tadi, kemudian sentral tendensi tengah, banyak yang di tengah datanya, dan kita akan buat dari batang ini, kita akan buat garis, diagram garis, yaitu nanti akan kita bentuk, ternyata hasilnya adalah seperti bell shape, bentuk bell, dan ini dibilang distribusi normal. Ya, dari data ini kemudian secara statistik pula kita bisa hitung kemudian limit kontrol batas bawah, ya, dan kemudian juga kita bisa menghitung lagi upper kontrol batas atas, ya. Jadi ada lower control limit, ada upper control limit, dan itulah dari hasil statistika, sehingga statistik digunakan untuk menganalisa data seperti ini, dan dari perhitungan data kita tadi ternyata kita sudah bisa membuat gambar seperti ini dan batas bawah dan batas atas seperti ini, ya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, setelah kita tadi berhasil menghitung, kemudian terjadilah grafik yang seperti ini, dan kita sudah ketemu LCL, sudah ketemu UCL, dan data kita, bersih kita ada di dalam batas LCL dan UCL. Itu yang dinamakan proses stabil, ya. Dan proses stabil ini memang diukur terus setiap hari, dan jika itu berlangsung seperti itu terus, artinya proses kita stabil atau bisa dipercaya. Dan variasi yang di dalam batas UCL dan LCL ini masih dibilang common cause variation, itu normal-normal saja, in control. Jadi tidak usah khawatir, selama di dalam UCL LCL adalah normal namanya. Baiklah, setelah kita ukur proses kita dan stabil, dan setiap hari kita ukur terus menerus untuk memastikan apakah dia stabil atau tidak. Dan setelah kita ukur hari-hari, kemudian jika suatu saat terjadi ada data atau hasil pengukuran yang di luar garis level control limit, low control limit dan upper control limit, maka itu mulai dibilang prosesnya nggak stabil, karena ada sesuatu special cost yang terjadi, ada hal-hal tertentu yang berlaku, sehingga prosesnya sudah mulai nggak stabil, dan itulah yang dibilang special cost atau di luar common cost, ya. Kalau common cost normal, ini di luar common cost, begitu ya. Masih kita teruskan. Jadi setelah kita punya data tadi dan kita tuangkan dalam bentuk ini, sekarang adalah control chart, dan itu memang adalah statistical process control yang membantu kita untuk menganalisis performance kita. Jika kita sudah tahu UCL-nya, tahu LCL-nya, dan tengah adalah median min-nya, dan kita plotting data ada di situ, jika data masih di dalam UCL dan LCL bisa disebut normal, walaupun ada nanti yang di luar itu nggak normal, ya, tapi ini bisa dibilang normal. Baik, mari kita teruskan. Jadi ini control chart yang kedua. Di data awal dia ada di rata-ratanya ada di bawah, kemudian dia tiba-tiba dia nyebrang ke atas melewati min, misalnya itu tengahnya adalah min, kemudian dia menetap di variasi yang atas, dan variasi bawah naik ke atas, dan di variasi yang atas. Dalam hal ini tidak normal, karena ada sesuatu yang terjadi pasti, ya. Sehingga ini patut dicurigai ada sesuatu yang terjadi dari mulai bawah kok kemudian naik, ini pasti tidak normal atau ada special cost, dan itu harus kita cari tahu apa sebabnya.
gitu. Terima kasih. Baik, kita masuk contoh yang berikutnya. Itu adalah ada di dalam batas kontrol, berarti dia adalah common cost ke Bapak. Ada yang di luar batas kontrol, berarti dia special cost. Tapi ada yang di dalam batas kontrol, tetapi kemudian dia ada di bawah, secara berturut-turut ada di bawah main, itu adalah special cost. Terima kasih. Baiklah, kemudian data yang berikutnya adalah variasi yang berikutnya adalah ini sudah bagus terus di dalam variasi yang mendekati mean. Tidak dinamakan LCL UCL-nya, tapi ini mendekati mean. Tapi kemudian tiba-tiba ada satu melejit ke atas, ya. Tiba-tiba ini pasti menggambarkan sesuatu yang terjadi, sehingga yang ke atas ini pasti ada yang terjadi, dan itu harus kita lihat apanya misalnya. Jadi data-data yang variasinya di dalam control limit, lower control limit maupun upper control limit, itu datanya, tetapi kemudian produknya masih acceptable, diterima. Karena apa? Karena masih di dalam batas normalnya proses. Tetapi kalau kemudian ada satu data yang naik ke atas dan keluar dari control limit, data itu berarti di luar kestabilan proses. Berarti produknya yang terjadi tadi itu dianggap reject atau dianggap unconformity. Tetapi data barang-barang hasil dari variasi tadi yang masih di dalam batas kontrol, itu datanya masih oke. Barangnya masih oke maksud saya. Begitu. Terima kasih. Itulah teman-teman, kemudian di control chart yang ini, control chart ya. Jadi itu control chart adalah salah satu bentuk statistical process control. Jadi statistik adalah bekerja dengan angka, kemudian angka itu membantu kita untuk mengambil keputusan atau merupakan informasi global atau informasi yang bisa menjelaskan sesuatu yang terjadi, sehingga dalam rangka mengetahui proses saya seperti apa, saya gunakanlah statistical process control, sehingga disitulah statistik itu berguna buat saya untuk mengambil keputusan. Nah, dari sistem yang sudah kita rancang, kemudian kita jalankan sistem itu, ada mesin, manusia, metodenya kita jalankan, kemudian hasil dari sistem itu kita ukur. Setelah kita ukur, kita plot di dalam bentuk histogram, kemudian kita buatkan garis kurva distribusi normalnya, dan kemudian kita bisa menghitung UCL maupun LCL-nya. Dari situ kemudian kita akan tahu batasnya. Jadi ini belum ngomong spesifikasi, ini baru ngomong proses. Artinya masih bicara secara statistikal gitu ya. Dari data semua hasil pengukuran tadi kita tuangkan dalam statistik, akhirnya terjadilah distribusinya tadi. Setelah distribusi kita hitung, kita akan tahu UCL maupun LCL-nya. Dan dari UCL maupun LCL tadi, jika data itu di dalam UCL atau LCL, walaupun misalnya pas banget itu ya, itu masih kiri-kiri atau sangat riskan gitu ya, itu CP-nya masih 1, belum lebih dari 1. Yang bagus adalah lebih dari 1. Kalau 1,33 itu adalah sudah aman ya. Tapi kalau masih 1 masih bisa keluar ya. Dari hasil tadi, kalau dia keluar berarti dia di luar batas control limit, sehingga itu barang-barang yang dihasilkan di luar control limit itu adalah barang-barang yang tidak bisa diterima di dalam statistical ini. Itu menggambarkan bahwa barang-barang itu adalah barang-barang yang unconform, tidak normal gitu ya, adalah yang terjadi dari proses yang tidak stabil. Tetapi barang-barang yang dihasilkan dari UCL maupun di dalam UCL maupun LCL itu dikatakanlah barang stable gitu, sehingga itu produknya bisa diterima. Kemudian jika ada seperti ini di luar control limit, itu adalah barang-barang yang saat itu adalah dipantau dari control chart ini, hasilnya prosesnya tidak stabil, sehingga barang-barang yang dihasilkan tidak stabil, tidak bagus. Kemudian di dalam bagian yang kedua pun bahkan di sini ada dari mulai bervariasi yang mulai lama-lama mulai naik, tapi kemudian tiba-tiba turun, dan setelah turun tiba-tiba dia naik. Ya, naik dan berurutan dia naik. Ya, itu menggambarkan sebuah sistemik. Ada sesuatu yang terjadi, misalnya ini open, ya mungkin katakanlah tiba-tiba termokopelnya lepas, atau tiba-tiba
misalnya kontrol yang lain, harusnya anginnya belum bertiup tapi dia udah bertiup, atau anginnya harusnya bertiup tidak meniup, ya kan, karena di bawah, karena anginnya pada saat dia ini harusnya diem, pada saat naik tapi kok nggak niup sehingga tidak mendinginkan ruangan dalam oven, sehingga naik terus. Itulah kemudian pasti ada yang terjadi, sehingga kita sebagai engineering yang ahli, kita harus tahu ini apa yang terjadi, sehingga itulah gabungan antara engineering dan orang-orang statistical untuk kemudian membedah apa yang terjadi masalahnya di lapangan. Itulah yang bisa diambil dari statistical ini. Begitulah kira-kira normal proses sama common cost proses yang itu masih bisa diterima karena dia di dalam control limit, dan special cost yang itu tidak bisa diterima hasilnya karena dia ada sebagian yang keluar dari control limit, dan walaupun dia masih ada di dalam control limit, tapi kalau dia ada kecenderungan atau tren seperti naik terus kemudian turun terus, itu barang-barang yang masih di dalam control chart masih bisa diterima. Tetapi kita harus waspada bahwa ini ada sebuah sistem, ada satu hal yang terjadi sehingga special cost-nya bisa berpotensi menjadi systemic cost, ya, sehingga ada common cost, special cost yang terjadi, tetapi kemudian juga bisa menjurus kepada systemic cost. Kalau systemic cost adalah ada yang setelah terjadi yang itu harus kita segera atasi, kira-kira begitu. Sehingga itulah common cost and special cost and mungkin systemic cost, ya. Terima kasih.